Perkenalkan, saya Nurlinda, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 5B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Palopo. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dalam penelitian tindakan kelas, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian yang disusun sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Palopo tahun 2019. Bab 1 pendahuluan. Bab pertama ini berisi alasan mengapa penelitian dilakukan. Di bagian ini peneliti menjelaskan masalah yang terjadi di kelas dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Isinya biasanya mencakup yang pertama, latar belakang masalah, yaitu penjelasan kondisi siswa atau proses belajar yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, hasil belajar rendah, siswa kurang aktif, dan guru belum memakai metode yang menarik. Terus yang kedua, rumusan masalah, yaitu pertanyaan utama penelitian. Contohnya, bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terus yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu apa yang ingin dicapai dari tindakan tersebut. Terus yang keempat, manfaat penelitian, yaitu hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Dalam penulisan sesuai pedoman UI Palopo, gunakan huruf Times New Roman 12 spasi 1,5 dan susun kalimat secara jelas dan ilmiah. Bab kedua, kajian teori. Bab kedua ini berisi penjelasan teori dan konsep yang mendukung penelitian. Tujuannya agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat. Isinya antara lain, yang pertama itu teori utama yang berkaitan dengan masalah penelitian, misalnya teori belajar, metode mengajar, atau motivasi siswa. Contohnya, jika penelitian menggunakan model Think, Pair, Share, maka dijelaskan apa itu model tersebut dan bagaimana langkah-langkahnya. Terus yang kedua, penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat dasar tindakan yang dilakukan. Terus yang ketiga, kerangka berpikir, yaitu gambaran sederhana tentang hubungan antara masalah, teori, dan solusi yang akan dicoba. Setiap kutipan teori atau penelitian sebelumnya harus menyebutkan sumbernya dengan catatan kaki atau footnote sesuai gaya Chicago Manual of Style seperti yang diterapkan dalam pedoman IAIN Palopo atau UIN Palopo. Bab ketiga, metode penelitian. Bab ketiga ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Karena PTK bertujuan memperbaiki pembelajaran, maka penelitian ini dilakukan oleh guru kelasnya sendiri. Bagian pentingnya meliputi yang pertama, tempat dan waktu penelitian, yaitu di mana dan kapan penelitian dilakukan, misalnya di kelas 8 MTS semester genap tahun ajaran 2024 atau 2025. Terus yang kedua, subjek penelitian, yaitu siapa yang diteliti, misalnya guru dan siswa. Terus yang ketiga, desain penelitian, biasanya memakai model Chemis dan MC Taggart yang terdiri dari 4 tahap: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tahapan ini disebut satu siklus dan bisa diulang jika hasilnya belum optimal. Terus yang keempat, teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, tes, atau dokumentasi. Terus yang kelima, analisis data, dilakukan dengan cara membandingkan hasil tiap siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa.
penulisannya tetap mengikuti format kampus, margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm, serta huruf Times New Roman 12. Jadi singkatnya, bab 1 menjelaskan alasan penelitian dan tujuan tindakan. Terus bab 2 berisi teori dan dasar ilmiah. Terus bab 3 menjelaskan cara penelitian dilakukan. Ketiga bab ini menjadi dasar penting sebelum masuk ke bab 4 hasil penelitian dan bab 5 kesimpulan. Dengan memahami struktur ini dan mengikuti pedoman penulisan, kita bisa membuat laporan PTK yang ilmiah, rapi, dan mudah dipahami. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.